Halo Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan gue Puja Permana di sesi ngobrolin buku. Ketemu lagi di sesi ngobrolin buku, sesi di mana di sini gue bakal mereview buku-buku yang udah gue tamatin, mau itu buku non fiksi seperti buku yang kemarin guys, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Itu keren banget bukunya guys, banyak banget pelajaran yang gue terima di buku itu. Banyak banget pola pikir. Yang mau nonton reviewnya di sini guys. Ataupun buku novel guys, seperti yang sekarang gue bakal review, berjudul Pacar Bohongan guys. Ini karya Nikmatus Soliha. Nah tapi di sini disclaimer dulu, karena kan kemarin gue udah mereview buku non fiksi, yang dimana gue kalau mereview buku non fiksi itu gue menceritakan nih apa aja pelajaran yang gue dapat dari buku itu, tentang pola pikir apa aja yang membekas di gue, yang merubah juga. Nah, untuk buku novel-novel kayak gini, mungkin gue bakal singkat banget ya guys reviewnya. Karena mungkin gue gak akan menceritakan semua alur ceritanya. Karena kan itu spoiler ya. Gue hanya akan menceritakan kisah-kisah atau ciri-ciri dari si novel ini tuh yang menarik banget pas gue baca gitu. Video ini juga spoiler ya guys ya. Pasti spoiler karena gue memberitahu tentang apa aja yang menarik di buku ini. Cuman setidaknya gue gak spoiler segitu banyaknya gitu buat buku ini. Dan diharapkan pas gue nge-review gini, kalian juga tertarik dengan membaca buku ini seperti gue yang membacakan hal-hal menarik di video ini. Yang pertama, gue bakal bahas dulu guys. Ini tuh gue belinya itu buku Pacar Bohongan ini, novel ini tuh udah lama banget. Pas gue masih SMP gitu. Berarti itu tuh berapa tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu tuh, hampir tahun yang lalu. Nah, dan juga gue ini tuh belinya gak di Gramedia waktu itu. Waktu itu gue lagi main ke salah satu mall yang ada di dekat rumah. Di atas tuh lagi ada event-event buku. Gue cari-cari, gue iseng gitu nyari-nyari karena niatnya kan udah dari dulu tuh gue baca. Ya walaupun gak ngebaca-baca, nemu buku ini gitu. Wah, Pacar Bohongan kata gue tuh menarik nih, gue beli. Tapi gue ngecek di toko online ya guys, itu masih ada. Buat kalian yang mau beli itu masih ada di toko online. Kita langsung masuk ke review buku ini. Hal-hal apa aja yang menarik yang membuat seru cerita di dalam novel ini, yang menurut gue kan setiap orang punya referensi beda ya guys ya. Pertama kita baca ulang lagi nih, ini berjudul Pacar Bohongan, ditulis oleh Nikmatus Soliha. Ini penulisnya guys asal Indonesia kebetulan, dari kota Malang. Di bawah sini ada diksi yang lumayan wadidau. Wadidaw gak tuh? Bertuliskan, aku berharap kau memanggilku sebagai kekasihmu. Hanya itu meski sekali dalam hidupmu. Buat kaum-kaum muda yang sedang merasakan masa-masa romantis, mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian. Karena sudah jelas ya guys ya, buku ini tuh konflik utamanya itu tentang percintaan guys. Untuk tebal halamannya di sini tuh 260 halaman, tapi untuk kisahnya sampai 259 halaman guys. Jadi di sini tuh konfliknya itu tentang percintaan guys. Ada 4 tokoh nih, 4 tokoh yang jadi peran penting di buku ini. Yang pertama itu ada Sandi, ada Febriana, ada Jessica, ada Pero nih. Dan di sini gue bakal ceritakan sedikit ya guys latar belakang keempat tokoh ini. Yang pertama tuh si Sandi, tokoh utamanya. Jadi si Sandi ini tuh punya bibi nih guys, punya bibi di Metropolitan Jakarta. Dan si Sandi ini tuh berasal dari kampung nih guys, mengharuskan dia pindah ikut bibinya ke Metropolitan. Tapi gue nggak akan sebutin kenapa dia harus pindah, nanti kalian bisa baca sendirilah. Nah, sebagai seseorang yang biasa di kampung gitu, ke Metropolitan, kan mata genitan tuh si Sandi ini tuh, dia kepincut guys sama satu wanita bernama Jessie. Nah, si Jessie ini tuh latar belakangnya adalah seseorang yang populer di sekolahnya, karena kan latar belakang dari cerita ini tuh SMA ya guys ya, masa sekolah SMA gitu, remaja-remaja SMA. Kepincut sama si Jessie ini tuh perempuan yang populer di sekolah tersebut. Kalau misalkan kalian ingin membayangkan the princess-nya lah, di sekolah kalian kan suka ada nih satu entitas wanita yang dikagumi oleh seluruh laki-laki di sekolah. Nah itu guys, si Jessie ini tuh kayak gitu orangnya, terkenal banget. Dia tuh suka dangdan orangnya lah. Ya cewek-cewek kayak gitu lah guys. Si Sandi kan kepincut nih sama si Jessie. Nah tapi si Jessie ini teh dulu pernah pacaran sama satu cowok namanya si Pero ini. Si Pero ini tuh sama kayak Jessie terkenal banget di sekolahnya. Anak orang kaya, dikagumi oleh wanita-wanita di sekolah lah. Standar-standar yang dia pacarin tuh high class lah gitu. Nah satu lagi ada si Febriana guys.
Si Febriana ini tuh sebelum si Sandi menemani bibinya di Jakarta, bibinya itu ditemanin sama si Febriana nih. Mau gak mau kan si Sandi sama si Febriana ini tuh bareng terus tuh. Dan di tengah jalan si Febriana ini tuh mulai baper lah sama si Sandi ini. Jadi permasalahan cintanya itu si Febri cinta ke si Sandi malah cinta ke si Jessie. Nggak peka nih bahwa si Febri ini tuh suka ke dia. Si Jessie malah suka ke si Vero, guys. Wah, itu pas ngebaca bagian itu, wah kewas banget kata gue tuh ini cerita. Ketika gue ngebaca juga, guys, gue udah ngeh nih, udah ngeh banget. Wah, kata gue tuh ini endingnya pasti gini nih, udah ketebak kata gue itu. Dan bener aja guys, bahwa endingnya itu seperti yang gue harapin. Tapi lagi-lagi keren banget si penulisnya. Sebelum sampai ke akhirnya, dia tuh membuat gue kayak, anjir ini bener gak sih endingnya bakal gini? Karena di tengah jalan tuh ada momen dimana ada kejadian masalah gede banget guys. Permasalahannya yang sedang terjadi juga, marak terjadi juga di dunia nyata sekarang. Di kaum-kaum anak muda. Chaos banget. Yang dimana gue mikir gitu, anjir ini endingnya bisa seperti yang gue harapkan gak ya? Bahwa si Sandi ini tuh bakal sama si cewek ini kata gue itu. Karena ini gede banget nih, gak mungkin nih kalau misalkan sampai si Sandi ini tuh bisa sama si dia yang gue harapin. Nah mungkin segitu aja ya guys untuk review buku novel ini. Karena gue sebenarnya masih banyak banget hal-hal menarik dari novel ini yang bisa gue bacain aja sebenarnya. Cuman kalau misalkan gue terlalu banyak nih menceritakan isi di buku ini tuh apa aja, nanti esensi kalian buat bacanya ini tuh nanti kurang. Karena buat gue buku-buku novel kayak gini tuh buat menemani gabut gue gitu. Karena kan gue seorang pembaca pemula ya, yang dimana kalau membaca buku seperti Sebuah Seni Bodo Amat yang kemarin, terus buku-buku kawannya kayak Filosofi Teras, Atomic Habits, itu buat gue ya guys, itu lama banget, bisa hampir sebulan 2 bulan. Tapi kalau misalkan buku-buku kayak gini, novel, ini bisa gue tamatin hanya seminggu. Kadang ada juga novel yang pernah gue tamatin, yang Dilan guys, yang Dilan lagi masa kecil tuh sama gue cuman sehari tuh. Karena buat gue novel-novel kayak gini tuh ringan banget gitu. Jadi have fun, imajinasinya dapat banget. Cocok lah buat dijadiin teman gabut kalian gitu. Mungkin segitu aja guys untuk review novel Pacar Bohongan ini. Sampai ketemu lagi di review buku selanjutnya guys.